Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sobat semua, pernahkah kalian berpikir, apa yang terjadi jika orang terdekatmu masuk rumah sakit untuk berobat tapi justru tak pernah pulang? Apakah mereka benar-benar sembuh dan pergi? Atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang disembunyikan? Simak kisah ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak tertinggal kisah-kisah menegangkan lainnya. Bayu masih mengenakan seragam coklat tuanya saat menerima laporan itu. Seorang wanita tua mendatangi kantor polisi sektor perbatasan Kalimantan Barat sambil membawa foto anak laki-lakinya yang hilang setelah dirawat di rumah sakit sehat bersama. Sudah 3 minggu berlalu, dan rumah sakit mengaku pasiennya pulang tanpa jejak. Namun yang membuat Bayu curiga bukan hanya laporan itu. Dalam sebulan terakhir, sudah 4 keluarga yang datang dengan aduan serupa. Semua pasiennya muda, sehat sebelum masuk rumah sakit, dan punya satu kesamaan yang mengejutkan, golongan darah langka. Bayu tak tinggal diam. Ia meminta izin komandannya untuk menyelidiki secara diam-diam. Ia menyamar sebagai warga biasa, mencatat jadwal masuk pasien, dan menyusup sebagai petugas logistik. Dalam seminggu, ia mengamati ada ruangan operasi yang selalu tertutup rapat pada malam hari, tanpa catatan resmi. Yang lebih janggal, rumah sakit ini kecil dan sederhana, namun punya peralatan medis canggih yang seharusnya tidak terjangkau oleh fasilitas sekelas itu. Siapa yang membiayai semua ini? Di malam ke-7, Bayu menyelinap ke ruang catatan elektronik. Dengan laptop kecil yang dibawanya diam-diam, ia membobol sistem rumah sakit. Dan di sanalah, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada 27 nama pasien yang tidak tercatat keluar dari rumah sakit. Semua berusia antara 18 hingga 30 tahun. Semuanya menghilang tanpa jejak. Beberapa dari mereka bahkan datang hanya dengan keluhan ringan, seperti demam biasa. Bayu menelan ludah. Ia tahu apa artinya ini. Transaksi ilegal. Perdagangan organ. Namun untuk membuktikannya, ia harus lebih dalam lagi menyelidiki. Ia tidak bisa asal tangkap. Apalagi, jika benar sindikat ini internasional, bisa saja nyawanya terancam. Tapi satu hal yang pasti, rumah sakit ini tidak berdiri sendiri. Dan di tengah kebimbangannya, Bayu melihat satu nama dokter yang muncul berulang kali di catatan operasi malam. Dr. Chan Vireak, warga negara Kamboja, spesialis bedah umum. Baru bekerja di rumah sakit itu selama 6 bulan. Tapi namanya ada di hampir semua operasi malam. Ada yang janggal. Sangat janggal. Bayu mengepalkan tangannya. Ini bukan sekadar dokter biasa. Ini awal dari sesuatu yang sangat besar. Bayu menyusuri jejak digital Dr. Chan Vireak dengan penuh kehati-hatian. Ia tahu betul, jika sindikat ini benar-benar beroperasi secara internasional, maka satu kesalahan saja bisa menghilangkan nyawa orang-orang tak bersalah, termasuk dirinya sendiri. Dari data imigrasi, nama Chan Vireak masuk ke Indonesia secara legal. Dokumennya lengkap, bahkan memiliki izin praktik resmi dari Kementerian Kesehatan. Tapi saat Bayu menggali lebih dalam, ia menemukan kejanggalan. Identitas asli Vireak terdaftar pula di negara lain, dengan nama berbeda namun foto yang sama. Di Thailand, ia tercatat sebagai Dr. Nora Chai Vera. Di Laos, ia dikenal sebagai Dr. Sanchai Bunleng. Semua berprofesi sebagai ahli bedah. Semakin Bayu menelusuri, semakin gelap jalur yang terbuka. Bayu mengirim laporan awalnya ke Satuan Intel Polri Pusat. 2 hari kemudian, sebuah tim kecil dari Bareskrim datang diam-diam, menyamar sebagai petugas medis pengganti. Mereka membawa perangkat pelacak, alat perekam, dan sistem penyadap yang dipasang tersembunyi di dalam ruang bedah. Hasilnya mengerikan. Selama 2 malam berturut-turut, mereka berhasil merekam video operasi ilegal. Seorang pasien muda, laki-laki usia 22 tahun, disuntik dengan obat penenang kuat tanpa sepengetahuannya. Kamera menyaksikan bagaimana ginjalnya diambil oleh Vireak dengan dingin. Lalu pasien itu tidak pernah keluar dari ruang operasi. Organ itu kemudian disimpan dalam kotak pendingin medis dan diantar menggunakan mobil ambulans pribadi ke pelabuhan kecil yang tidak terdaftar.
Kapal cepat menunggu. Tujuannya, wilayah laut menuju Kamboja. Semua ini dilakukan dengan rapi. Tidak ada catatan resmi. Tidak ada saksi dari pihak rumah sakit. Seolah-olah pasien itu tidak pernah ada. Bayu menggertakkan giginya. Ia ingin menangkap Fireak malam itu juga. Tapi perintah dari atasan jelas. Jangan dulu. Jaringannya harus diungkap semua. Namun waktu berjalan cepat. Terlalu cepat. Malam ketiga, seorang anak perempuan dibawa masuk ke rumah sakit. Umurnya baru 15 tahun. Ibunya menangis karena sang anak hanya mengeluh sakit perut. Tapi diminta menginap. Bayu tahu, jika mereka terlambat bertindak, gadis itu bisa jadi korban berikutnya. Bayu membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia masuk ke sistem jadwal rumah sakit dan mengganti data gadis itu dengan identitas palsunya sendiri. Ia mendaftar sebagai pasien dengan keluhan ginjal. Dan malam itu, ia resmi masuk ruang inap. Tanpa senjata, tanpa pelindung, tanpa backup. Ia hanya membawa satu hal. Mikrofon tersembunyi di balik baju pasien dan tekad untuk menyaksikan langsung kengerian yang selama ini hanya ia lihat dari balik kamera. Karena kadang, satu-satunya cara untuk membongkar iblis adalah masuk ke sarangnya. Ruangan tempat Bayu dirawat terasa sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran rumah sakit. Lampu menyala redup, dan perawat-perawat yang mondar-mandir di koridor malam itu bukan wajah-wajah yang ia kenal dari siang hari. Mereka seperti pasukan bayangan. Tenang, cepat, dan tanpa suara. Sekitar pukul 2 dini hari, pintu kamarnya dibuka perlahan. Seorang pria berseragam dokter masuk sambil membaca tablet. Wajahnya tenang, tidak tergesa-gesa. Di balik kacamatanya yang kecil, ada tatapan yang tidak memancarkan empati, dingin, penuh kalkulasi. Dialah Dr. Chan Fireak, pasien baru, golongan darah A, masih muda. Organ segar. Gumamnya sambil memeriksa berkas palsu yang memang disiapkan Bayu. Bayu pura-pura tertidur. Detak jantungnya berlari. Tapi napasnya ditahan sehalus mungkin. Ia merasakan tangan seseorang menyuntikkan cairan ke pergelangan tangannya. Obat bius. Tapi dia sudah siap. Beberapa jam sebelumnya, tim Bareskrim telah memberinya penawar bius ringan agar ia tetap sadar namun tampak tertidur lelap. Sekarang, ia hanya bisa menunggu dan berharap tak terjadi kesalahan. Beberapa menit kemudian, tubuhnya dipindahkan ke ruang operasi. Lampu sorot menyala tepat di wajahnya. Suara logam peralatan medis berdenting pelan. Suasana dingin dan mencekam. Dr. Fireak berdiri di samping meja, mengenakan masker bedah. Tapi dari sorot matanya, Bayu tahu, dia tahu sesuatu tidak beres. Ia memperhatikan denyut jantung monitor yang tidak berubah sejak pasien dibaringkan. Terlalu stabil. Aneh, biasanya saat dibius, jantung sedikit melambat. Gumamnya. Bayu tetap diam. Tiba-tiba, Fireak menyuruh semua asistennya keluar. Pintu ditutup. Hanya mereka berdua di dalam ruangan. Kemudian, Fireak mendekat ke telinga Bayu dan berkata pelan, hampir seperti bisikan. Kau bukan pasien. Bayu membuka matanya seketika. Fireak mundur selangkah, tersenyum tajam. Ia tahu dari awal. Saya pernah melihat mata seperti itu milik aparat. Kamu datang untuk membunuhku atau menangkapku? Bayu langsung berbalik dan menyerang. Tapi Fireak ternyata bukan dokter biasa. Ia menghindar dengan cekatan, melempar pisau bedah yang nyaris mengenai pipi Bayu. Mereka berkelahi dalam ruang operasi, tempat seharusnya menyelamatkan nyawa, kini berubah menjadi medan hidup mati. Bayu berhasil menjatuhkan Fireak dan memanggil timnya melalui mikrofon tersembunyi. Target diidentifikasi. Segera masuk. Dalam hitungan detik, pintu dibuka paksa. Pasukan berpakaian gelap menyergap ruangan, menahan Fireak yang masih mencoba melawan. Tapi kali ini, ia kalah. Namun sebelum diborgol, Fireak sempat berkata dengan napas terengah. Kau pikir aku sendirian? Ini baru ujungnya. Kalian tidak bisa menghentikan pasar manusia. Bayu menatapnya tajam. Dia tahu kata-kata itu bukan gertakan. Dan yang lebih mengerikan, mereka menemukan sebuah flash disk kecil di dalam jas Dr. Fireak.
Isinya, data jaringan perdagangan organ terbesar se-Asia Tenggara. Ada nama-nama, nomor rekening, rumah sakit terlibat, bahkan pejabat yang dilindungi. Ini lebih dari sekadar operasi gelap. Ini adalah sistem. Penangkapan Dr. Chan Vireak mengguncang banyak pihak. Dalam waktu kurang dari 24 jam, berita tentang sindikat jual-beli organ ilegal tersebar luas. Namun yang mengejutkan bukan hanya penangkapan Vireak, tapi fakta bahwa dalam flash disk yang disita, ada keterlibatan 3 rumah sakit swasta di Jakarta, 2 pejabat imigrasi, dan 1 nama besar dari negeri tetangga. Semua mata tertuju pada Indonesia. Pemerintah segera membentuk tim khusus gabungan lintas negara. Kamboja diminta mengirim utusan, tapi mereka justru membantah keterlibatan warga negaranya dan menolak ekstradisi. Akibatnya, kasus ini disidangkan di Indonesia. Sidang perdana digelar tertutup. Keamanan dijaga ketat. Ratusan personel Polri dan TNI dikerahkan. Bayu dihadirkan sebagai saksi kunci, bersama tim Bareskrim dan beberapa ahli forensik. Vireak hadir di ruang sidang dengan kepala tegak. Ia tidak tampak seperti orang yang takut dijatuhi hukuman. Bahkan ketika jaksa menampilkan rekaman video operasi ilegal, ia tetap tenang. Hanya tersenyum kecil. Apakah terdakwa mengakui perbuatannya? Tanya hakim. Dengan suara pelan, tapi tegas, Vireak menjawab, "Saya bukan penjahat. Saya hanya bisnisman. Permintaan organ lebih besar dari pasokan. Siapa yang butuh, saya sediakan. Hukum tidak berlaku bagi orang miskin yang tak punya kekuasaan." Ruangan hening. Bahkan hakim tampak terdiam sejenak. Pernyataan itu bukan sekadar pembelaan, tapi tamparan terhadap sistem dunia yang memperdagangkan nyawa atas nama kebutuhan. Jaksa tidak tinggal diam. Ia memutar bukti-bukti lain, pesan WhatsApp antara Vireak dan pemesan ginjal di luar negeri, rekaman suara ketika ia menawar harga hati manusia, serta hasil forensik yang menunjukkan pasien-pasien meninggal akibat kehilangan organ vital secara ilegal. Setelah 2 bulan persidangan maraton, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis. Terdakwa Chan Vireak dinyatakan bersalah atas perdagangan manusia, pembunuhan berencana, dan pelanggaran lintas negara. Dengan ini, dijatuhi hukuman mati melalui regu tembak. Ruang sidang geger. Beberapa aktivis HAM dari luar negeri mengecam keras putusan ini. Tapi bagi keluarga korban, ini adalah keadilan yang ditunggu-tunggu. Hari eksekusi ditetapkan sebulan kemudian. Lokasi dirahasiakan. Dan Bayu diminta menjadi salah satu perwira pengantar jenazah setelah eksekusi dilaksanakan. Pagi itu, langit mendung menggantung. Di tengah hutan pinus, di area pemakaman tahanan negara, suara tembakan terdengar. 1 kali, disusul hening panjang. Jenazah Vireak dibungkus kain putih tanpa nama. Tidak ada pelayat, tidak ada keluarga. Hanya Bayu dan 2 orang penjaga makam. Saat liang lahat selesai digali, Bayu berdiri sebentar di tepinya. Ia menatap jenazah itu, lalu berucap pelan, "Kau mungkin sudah mati, tapi bayanganmu masih hidup di dunia ini." Tanah diturunkan, menutup tubuh yang dulu menjadi otak dari jaringan kematian. Tapi cerita ini belum selesai. Karena pada malam harinya, Bayu menerima sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim. Isinya 1 foto lama. Foto yang menunjukkan Dr. Vireak duduk berdampingan dengan seorang pejabat tinggi Indonesia yang masih aktif saat ini. Bayu menatap foto dalam amplop itu lama sekali. Di dalamnya, Dr. Chan Vireak tampak duduk santai di sebuah restoran mewah. Di sampingnya, seorang pria berjas hitam sedang tertawa. Pria itu bukan sembarang orang. Ia adalah Wakil Menteri Kesehatan, orang yang dulu menandatangani izin praktik Dr. Vireak di Indonesia. Jantung Bayu berdebar kencang. Jika benar pria ini terlibat, maka akar jaringan itu jauh lebih dalam dari yang selama ini ia kira. Vireak sudah mati, tapi pelindungnya masih hidup, bahkan menjabat posisi strategis. Ia segera memindai sidik jari dari amplop tersebut. Hasilnya nihil, tapi pada sisi dalam amplop, tertulis dengan tinta hitam samar. "Dia belum mati. Yang kau kubur cuma boneka. Lanjutkan pencarianmu."
Keringat dingin mengalir di pelipis Bayu. Ia kembali mengecek data medis terakhir sebelum eksekusi. Ada hal aneh. Hasil pemeriksaan darah dan golongan biometrik jenazah tidak 100% cocok dengan data asli Fireak. Apakah mungkin pria yang dieksekusi itu bukan Fireak? Ia mendatangi tempat pemakaman yang dijaga ketat. Dengan izin khusus, malam itu ia meminta penggalian ulang kuburan. Saat peti dibuka perlahan, tubuh di dalamnya masih utuh. Tapi ketika wajah dibersihkan, Bayu langsung melangkah mundur. Itu bukan Dr. Chan Fireak. Tubuh itu milik seorang napi kasus narkoba yang juga berkewarganegaraan Kamboja, yang konon tewas bunuh diri seminggu sebelum eksekusi. Seolah-olah tubuh itu sengaja ditukar. Semua orang di lapas, sipir, dokter, bahkan eksekutor, telah disuap atau diancam. Fireak masih hidup. Bayu marah. Tapi lebih dari itu, ia merasa dipermainkan. Segera ia menghubungi Bareskrim dan menyusun operasi rahasia kedua, Operasi Bayangan. Tujuan utamanya satu, menangkap kembali Fireak dan membongkar pejabat tinggi yang melindunginya. Ia memeriksa catatan penerbangan ilegal, melacak sinyal ponsel yang dicurigai. Lalu sebuah petunjuk muncul. Seorang informan dari Malaysia mengirim laporan bahwa pria mirip Fireak terlihat di klinik rahasia di perbatasan Johor. Ia dikenal di sana sebagai Dr. Surya, spesialis transplantasi organ. Bayu langsung terbang ke sana dalam misi rahasia bersama dua anggota kepercayaannya. Mereka menyamar sebagai pasangan suami istri yang akan menjual ginjal karena butuh uang. Harga yang ditawarkan 120 juta rupiah untuk satu ginjal segar. Malam itu, mereka tiba di rumah klinik yang terlihat biasa dari luar, tapi penuh perangkat medis di dalamnya. Dan saat pintu terbuka, Bayu melihat wajah itu lagi. Wajah yang dulu hampir ia kubur hidup-hidup. Dr. Chan Fireak berdiri di sana, tanpa masker, tanpa penyamaran. Tatapannya tajam, tapi kali ini, ia menyambut Bayu dengan senyuman menyeringai. Selamat datang kembali, Tuan Polisi. Ternyata kau belum selesai dengan aku. Bayu tahu, dia tidak bisa bertindak gegabah. Sekali salah langkah, misi penyamaran ini bisa berakhir menjadi kuburan. Ia berusaha menjaga wajah datar, berpura-pura sebagai pria miskin yang rela menjual ginjal demi uang. Tapi dari sorot mata Fireak, Bayu bisa merasakan, penyamaran mereka sudah terbaca. Fireak memberi isyarat kedua pria kekar di sudut ruangan. Mereka mendekat perlahan. Satu membawa suntikan bius, satunya lagi membuka kotak instrumen bedah. Silakan duduk, kata Fireak lembut namun mengancam. Kita akan mulai proses pengecekan kesehatan. Prosedural saja. Bayu memberi isyarat halus pada rekan wanitanya. Agen Dina, agen Bareskrim dengan kemampuan bela diri tingkat tinggi. Dalam hitungan detik, ruangan yang tenang itu berubah menjadi medan pertempuran brutal. Dina memutar tubuhnya, menyikut penjaga pertama hingga terhantam ke dinding. Bayu meraih tabung oksigen dan menghantamkannya ke kepala pria kedua. Fireak berusaha melarikan diri ke ruang belakang, tapi Bayu mengejarnya cepat. Kau pikir bisa lari lagi, Fireak? Teriak Bayu sambil menerjang pintu besi yang dikunci dari dalam. Di balik pintu, Bayu menemukan sebuah ruang dingin tersembunyi. Di sana, ada 6 orang terbaring di ranjang operasi, semua dalam kondisi setengah sadar. Infus menancap di tubuh mereka. Di sisi ruangan, kulkas-kulkas pendingin menyimpan organ dalam yang sudah dibungkus rapat. Hati, paru-paru. Mereka masih berdetak. Masih hangat. Bayu memuntahkan isi perutnya. Pemandangan itu seperti kuburan hidup, tempat manusia dipotong tanpa belas kasih. Fireak berdiri di ujung ruangan, menggenggam pistol kecil dari balik jas dokternya. Kau terlalu keras kepala, Bayu. Aku sudah memberimu kesempatan untuk mengubur semuanya. Tapi kau malah datang sendiri ke sarangku. Sarangmu akan aku bakar habis malam ini, geram Bayu. Tembakan meletus. Bayu sempat menghindar. Peluru menghantam tangki logam dan memicu percikan api. Ruangan mulai berasap. Asap tebal menyebar, alarm berbunyi, dan para pasien mulai menggeliat lemah, antara sadar dan tidak. Bayu berlari menembus kabut,
menerjang Fireak dengan bahu dan menjatuhkannya ke lantai. Mereka bergulat di tengah kobaran api yang mulai menyambar dinding. Dari belakang, Dina masuk sambil membawa alat setrum. Sekali sentuhan ke tubuh Fireak, listrik menghentakkan tubuhnya dan membuatnya pingsan seketika. Bayu memborgol tangan Fireak, berdarah dan lelah. Beberapa menit kemudian, helikopter bantuan dari Kedutaan Indonesia tiba. Seluruh korban selamat dievakuasi, sedangkan rumah klinik terbakar hampir rata dengan tanah, menjadi simbol bahwa kejahatan ini tak akan lagi berdiri di tanah manapun. Di Bandara Militer Halim, Fireak diturunkan dari pesawat dengan kepala tertunduk. Kali ini benar-benar dalam pengawasan maksimal. Seluruh negara menyaksikan saat ia dibawa kembali ke Indonesia. Namun Bayu tahu, sebelum semuanya benar-benar berakhir, masih ada satu hal yang harus ia lakukan. Membawa wakil menteri itu ke hadapan hukum. Karena Fireak hanyalah bayangan. Tapi pemilik cahaya gelap masih duduk di kursi kekuasaan. Jakarta pagi itu masih berkabut saat Bayu duduk sendirian di ruang intelijen Mabes Polri. Di hadapannya, terpajang papan besar berisi foto-foto, catatan koneksi, dan jalur aliran dana. Di tengahnya, foto Wakil Menteri Kesehatan, Dr. Haryono Widodo, pria terhormat yang wajahnya sering muncul di televisi dengan senyum penuh empati. Bayu sudah menyusun segalanya. Rekening gelap atas nama perusahaan fiktif di Makau, email terenkripsi yang ia peroleh dari ponsel Fireak, dan kesaksian para korban operasi ilegal, semuanya mengarah pada satu kesimpulan, Wakil Menteri bukan hanya pelindung sindikat itu. Dia adalah otaknya. Namun untuk menjatuhkan seorang pejabat setinggi itu, diperlukan bukan hanya bukti kuat, tapi juga nyali. Karena melawan sistem artinya melawan arus yang bisa menenggelamkan siapapun yang mencoba menentangnya. Bayu tahu, dia bisa saja dibungkam, disingkirkan dengan cara licik. Tapi ia tidak mundur. Ia membawa semua bukti itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, mengajukan permohonan penyelidikan dan perlindungan saksi. Dalam waktu singkat, KPK bergerak cepat. Wakil Menteri dipanggil untuk klarifikasi. Awalnya dia menyangkal, mengaku dijebak. Tapi saat video percakapannya dengan Fireak diputar dalam penyelidikan tertutup, wajahnya memucat. Kalimat yang ia ucapkan dalam video menjadi kunci. Selama kau setorkan bagian kami, kau bisa operasi di mana saja. Negara ini butuh organ, tapi tidak punya sistem. Kau isi celah itu, dan aku lindungi dari atas. Ledakan skandal tak bisa dibendung. Media membanjiri berita nasional dengan headline besar. Wakil Menteri Kesehatan terlibat sindikat jual-beli organ. Rakyat murka. Lembaga pengawas internasional menyoroti Indonesia. Tapi kali ini bukan karena skandalnya, melainkan keberanian para penegaknya. 2 minggu kemudian, Dr. Haryono Widodo dicopot dari jabatannya, ditahan, dan diadili. Fireak, yang akhirnya tak bisa lagi mengelak, dijatuhi hukuman mati kedua. Tapi kali ini tanpa tipu daya. Jenazahnya diautopsi, difoto, dan dikuburkan dengan disaksikan tim internasional. Bayu berdiri di hadapan pusara kosong di pemakaman negara, bukan untuk menghormati musuhnya, tapi untuk mengubur satu bagian dari hidupnya yang paling kelam. Kasus ini telah menguras jiwanya, tapi juga membuktikan, kejahatan sekejam apapun tak bisa selamanya bersembunyi di balik kekuasaan. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam, Bayu kembali ke rumahnya. Ia menyalakan radio tua di sudut ruangan, lalu duduk sambil menatap langit. Di luar sana, dunia masih dipenuhi orang yang memperdagangkan tubuh manusia demi uang. Tapi di balik itu, selalu akan ada orang seperti Bayu, yang berdiri di tengah kegelapan, memegang senter kecil, dan menolak padam.